Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kehidupan. Puji Tuhan, kami bisa melihat matahari yang bersinar. Puji Tuhan, pasti ada kesempatan, pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan sebelum semuanya itu kita hadapi, izinkan saya menyampaikan renungan singkat yang saya beri tema, siapapun yang percaya kepada Tuhan takkan pernah dikecewakan. Teksnya diambil dari Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan atau tidak akan dikecewakan. Saudara sekalian, Tuhan Allah yang mencipta alam semesta, termasuk di dalamnya adalah apa yang namanya manusia, makhluk paling unggul karena kitab suci mengatakan manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Dalam bahasa teologi kita sering bagus, imago Dei. Dan manusia diberi kelebihan-kelebihan, bukan saja akal budi yang luar biasa, bukan saja intuisi dan emosi, perasaan, tapi juga manusia diberi kesanggupan untuk bisa menjalin persekutuan dengan Tuhan Sang Pencipta. Kesadaran itu ada. Sayangnya saudara sekalian, kitab suci menjelaskan dengan detail semua hal yang terkait dengan masalah spiritual. Hubungan dengan Tuhan itu menjadi rusak karena satu masalah paling serius yang pernah dilakukan manusia, yaitu dosa. Dosa memisahkan manusia dari Sang Pencipta. Dosa membuat manusia terbuai oleh kedagingan, oleh apa yang dilihat oleh mata. Sehingga manusia sering dalam banyak hal berfokus hanya mencari hal-hal yang duniawi, mengutamakan diri sendiri, menjadi egois, menjadi serakah, menjadi jahat. Oh, saudara, perhatikanlah apa yang ada di media sosial. Betapa orang-orang yang punya jabatan tinggi dengan berbagai fasilitas aduhai masih melakukan korupsi, masih menerima gratifikasi. Saudara, mengapa manusia itu egois dan serakah? Dan sering manusia karena kuasa dosa itu membuat menjadi jahat dan melakukan hal yang tercela. Itu yang memisahkan manusia dari Sang Pencipta. Dosa. Nah, tapi saudaraku, Tuhan tidak membuang manusia. Tuhan memberikan solusi supaya manusia mencari Tuhan yang Maha Tinggi dengan cara bertobat dan percaya. Percaya kepada Tuhan. Dan teks kita berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Mengapa saudaraku? Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya dituntun, dijamah oleh Tuhan. Sehingga manusia bisa mengenal kitab suci. Manusia bisa mengenal apa rencana dan kehendak Allah yang tertulis dalam kitab suci. Memang Tuhan memberikan sabdanya. Yang puji Tuhan dalam perspektif zaman kita, sabda Tuhan sudah dicetak, ditulis dengan mudah kita pahami. Firman Tuhan itu kemudian dikatakan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Dan karena itu, kalau kita hidup dituntun berpedoman pada sabda Tuhan, maka jalan kita itu terang. Kita tahu mana yang harus kita ambil, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang salah, mana yang berdosa. Dan akhirnya saudaraku, hidup kita akan dituntun dalam hidup yang benar, diwarnai oleh ketulusan, diwarnai oleh kejujuran, diwarnai oleh kebenaran. Dan karena itu, orang-orang yang hidup dalam hidup seperti ini, hidup yang bersandar dan percaya pada Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, maka hidupnya tidak akan dikecewakan, dipermalukan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan. Mari kita ikut Tuhan dengan segala kesungguhan, dengan segala ketulusan, hidup dalam kebenaran. Karena hidup yang demikian adalah cermin hidup yang percaya kepada Tuhan. Dan hidup yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kami yang percaya kepadamu tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Tuhan memelihara, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan memberi rahmat anugerah bagi setiap kami. Mohon berkat Tuhan untuk gereja Tuhan dalam berbagai pelayanan. Mohon berkat Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Kami rindu supaya Indonesia diberkati, damai, tentram. Program-program pemerintah sungguh bermanfaat bagi seluruh warga bangsa. Tuhan memberkati Indonesia. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.